Terima kasih Pastor Richard bersama Ibu Meli dan semua tim pelayanan di IBCC ya, Dallas, Texas ini. Yang ikuti di rumah juga, ada dari Australia saya lihat, sudah pagi tapi tetap semangat mau belajar firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan sangat baik. Walaupun tadi, kami deg-degan juga. Sudah dipanggil boarding, tapi nggak pernah berangkat pesawat ini. Kami dari Pensacola, Florida. Ya, bagaimana ini nggak ada kejelasan kenapa? Petugasnya naik turun. Ada apa nggak tahu. Puji Tuhan, akhirnya tahu walaupun terlambat sedikit, kami bisa sampai. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Baik, kita mau belajar sekarang dari firman Tuhan. Ternyata ada berapa soal saya kenal Joyo sekeluarga. Saya kenal dia sejak dia masih kecil. Sampai sekarang masih kecil juga. Di Surabaya dulu ya. Makasih Mama ada di sini. Lalu Justin tadi ya, ternyata tantenya itu kenal baik saya. Nah selama 4 hari kami di Alabama nginep di rumah tantenya Justin itu. Baik, kita mau belajar. Ketika kemarin Gembala Saudara memberitahu saya tentang kerinduan seorang gembala kepada jemaat, itu suatu kerinduan yang luar biasa. Lalu saya merenung sebentar dan Tuhan berikan tema ini. Gereja itu bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi gereja yang sesungguhnya itu adalah keluarga. Keluarga itulah gereja. Siapa yang setuju kalau saya katakan kalimat ini? Papa di surga, ya, bagi yang belum pernah dengar dan jadi kaget, lebih baik kaget daripada salah. Papa di surga tidak pernah sedikit pun menilai hidup kita dengan Dia ketika kita sedang di kebaktian seperti ini. Saya ulangi, saudara sambil berpikir. Papa di surga tidak pernah menilai kehidupan kita ketika kita berjalan dengan Papa yang baik itu, ketika kita sedang ada ibadah seperti ini. Sama sekali tidak. Maaf, jangan kaget. Ayat mana yang saya pakai untuk menjelaskan ini? Yang pertama jelas, Tuhan Yesus itu. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia waktu itu membuat orang-orang beragama, tokoh-tokoh agama Yahudi, Farisi, imam-imam ahli Taurat sakit kepala, sakit hati, dan sakit perut. Karena kehadiran Tuhan Yesus ngobrak-ngabrik kehidupan yang beragama seperti mereka. Kenapa? Masih ingat? Tuhan Yesus lebih senang kumpul dengan orang berdosa, pemungut cukai, atau dia lebih suka berkumpul dengan Farisi, ahli Taurat, imam-imam? Mana yang lebih suka? Yang pertama ya, kita lihat dulu ayat ini. Lukas 15 ayat 1. Maka itu kehadiran Tuhan Yesus ngobrak-ngabrik betul. Kalau saudara baca Matius 23 akan shock. Kenapa? Mulai ayat 13 itu nggak usah dibaca, ini dulu Lukas 15 ayat 1. Tiap kali dia berkata, selalu kalimat kata pertama, celakalah kamu. Tuhan Yesus sekasar itu, tapi memang dia marah kepada orang-orang Farisi karena orang-orang yang memakai jubah-jubah keagamaan, orang-orang yang kelihatannya sibuk di dalam ibadah, penuh kemunafikan. Betul atau salah kalimat? Mana? Ada ayatnya? Karena saya nggak bawa Alkitab, jadi saya perlu dilayani. Oh, belum ya? Oke, sambil nunggu Lukas 15 ayat 1. Yang kedua, suatu hari ketika Samuel Nabi itu, oke saudara ya, siapa? Para baca? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa ngapain? Biasanya, stop dulu. Apa kata lain biasanya?
Sering. Biasanya datang kepada Yesus untuk, nah ini yang luar biasa. Saya tanya lagi, dua kelompok manusia ini boleh nggak masuk ke bait suci ibadah? Zaman itu siapa jawab? Nggak boleh. Bahkan dari jauh sudah diusir. Tapi aneh, justru mereka tidak takut untuk ketemu Tuhan Yesus dan datang mendengarkan Dia. Sudah 40 tahun lebih saya hidupi ayat ini. Begini, tolong ya, mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung, yaitu orang yang gitu aja. Dalam satu minggu, kalau tidak ada orang berdosa mencari Yesus lewat saya akan menghakimi diri saya. Daniel, kamu orang Farisi dan ahli Taurat akhir zaman. Sampai orang berdosa takut mencari aku lewat kamu. 40 tahun lebih. Hari Minggu malam kami berdua dengan Nasya berangkat dari Jakarta menuju ke Los Angeles. Jadi kami baru tiba di Senin kemarin, minggu yang lalu, belum seminggu. Hari Jumat, salah seorang anak saya yang sedang punya perusahaan baru mengundang saya untuk berdoa di salah satu gedung di Central Business District yang ada di Sudirman, Jakarta. Ternyata saya nggak tanya PT-nya itu apa, karena untuk masuk ke gedung itu harus tahu PT apa. Padahal saya sudah kasih lantai sekian, ruangan sekian, tapi nama PT-nya saya nggak tanya. Nah, saya menghubungi dia, kok nggak jawab. Hampir setengah jam saya tunggu di lobi karena saya nggak boleh masuk karena nggak tahu PT-nya. Nah, waktu nunggu itu Tuhan tunjukkan salah seorang security yang terus ngeliatin saya karena mungkin dia ikut khawatir juga. Namanya Rama, Muslim. Kata Roh Kudus bilang, selamatkan dia. Oh ya? Nah, sambil saya nunggu, saya tanya, kamu tuh punya masalah apa dengan ayahmu? Karena Roh Kudus tunjukkan begitu. Tadi dalam perjalanan dari airport menuju ke gereja ini, dia WA saya hampir tiap hari. Dia kontak saja, manggil saya papa. Dan betul, sejak dia umur 7 tahun, ayahnya meninggalkan mereka. Sehingga ibunya jadi janda dan dia anak ketiga dari 5 bersaudara yang sangat menderita hidupnya. Malam itu Tuhan janda dan dia bisa cerita tentang hidupnya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau saudara tanya, kapan terakhir kali saya menggenapi Lukas 15 ayat 1? Jawaban saya, minggu yang lalu, hari Jumat di Jakarta. Nah, itu contoh. Justru mereka ini tidak mau datang karena nggak boleh. Nggak mau datang kepada orang-orang Farisi, imam-imam, tokoh-tokoh agama Yahudi. Tapi kepada Tuhan Yesus mereka nggak takut. Jadi tolong ya, jangan tertuduh ya. Kalau tertuduh nggak boleh, tersinggung juga jangan. Artinya, kapan terakhir kali ada orang berdosa di sekitar saudara yang berani datang kepada saudara karena mereka tahu ada sesuatu di hidup saudara? Jujur jawab dalam hati saja. Nah, yang kedua, masih ingat ketika Samuel disuruh ke Bethlehem ke rumah Isai mencari pengganti Saul. Masih ingat ya? 3 kakak Daud yang pertama. Wih, kalau saya pakai istilah zaman sekarang, maco betul itu. Si Eliab, Yonadab, 3 itu. Maka langsung Samuel berkata, wih, cocok ini jadi raja. Perawakannya gede sekali. Masih kan gak itu? Saya cuma tanya kok. Betul? Tuhan ngomong apa kepada Samuel? Ayo, ngomong apa? Bukan itu, saya tahu bukan itu. Alasannya itu, bukan itu. Mas sekolah sama anak sekolah minggu. Memang bukan dia, bukan 3 itu.
Bahkan 7 kakak Daud dicecer oleh Isai, nggak ada satupun yang terpilih. Tapi Tuhan ngomong apa itu semua? Iya, jangan lihat perawakannya, tapi aku lihat hatinya. Saudara, kalau kita teliti kisah itu menarik sekali. Sudah 7 kakak Daud ditampilkan semua oleh papa yang kurang ajar ini. Serius, Isai itu kurang ajar betul. Nggak ada satupun yang dipilih. Ayo, kira-kira kalau saudara Samuel setelah 7 keluar semua nggak dipilih dan Isai diam, kira-kira nanti sejajarnya seorang anak, misalnya kalau Tuhan akan memilih dari anak keluarga ini jadi presiden, nggak usah bilang raja karena kita sulit memainkan, dan sudah 7 keluar, nggak ada yang dipilih. Harusnya orang tua jujur, nggak ada satu lagi, cepetan jangan. Tapi ditunggu sekian menit, kok nggak ada reaksi. Nah, coba bayangkan kalau saudara Samuel, pasti saudara mikir gini, aku salah dengar tetangganya Isai mungkin. Loh, wajar nggak kalau Samuel mikir gitu? Ya toh? Loh, kok diam saja si bapak ini? Bahkan Samuel bisa mikir gini, jangan-jangan Tuhan yang salah nunjuk. Karena 7 anak dikeluarkan semua, nggak ada yang dipilih, kok bapak ini diam? Akhirnya Samuel mengambil keputusan, aku yakin Tuhan tidak salah, dan aku juga yakin aku nggak salah dengar. Bapak ini yang kurang ajar. Maka itu baca di ayat nanti, ya saya nggak tunjuk ayatnya supaya cari sendiri gitu maksudnya. Pertanyaan Samuel, saya nggak tahu dalam bahasa Inggris, dalam tata bahasa apa saja ada sebuah kalimat begini, pertanyaan ambigu. Pada dengar kata ambigu? Yang nggak perlu jawaban tapi juga perlu. Begini pertanyaan Samuel kepada Isai yang dibaca, apakah ini anakmu semua? Saudara tahu nggak nada Samuel? Loh, berarti nggak saya tanya, ini bahasa Indonesia kan? Jangan sampai sudah lama di Amerika, Indonesia lupa, Inggris nggak bisa. Ini bahasa Indonesia. Loh, ngerti nggak? Apa yang ada di hati Samuel? Inikah anakmu semua? Karena dia ragu-ragu. Loh, iya atau tidak saya tanya? Ketika Samuel menanyakan itu kepada Isai, baru saudara lihat nada Isai, terpaksa dia bilang, masih ada satu tapi ini enggak. Keren ya? Maka itu jangan baca Alkitab dengan logika teolog, ruwet Alkitab ini. Bacalah Alkitab dengan logika anak-anak. Bagi saudara yang baru kenal saya hari ini cara Tuhan ajar saya. Baca Alkitab dengan logika anak-anak, gampang dimengerti. Kalau orang khotbah pakai Alkitab, harus khotbah langsung nggak pakai Alkitab. Tapi pakai logika teolog, pasti yang dengar itu alisnya gandeng, dahinya melengkung. Kenapa? Kenapa? Cepat. Karena kata teologi itu sama dengan geologi, biologi, psikologi dan logi-logi yang lain. Artinya logika. Pengkhotbah dengan logika teologi, yang dengar itu hanya mendengar ilmu pengetahuan, logika. Nggak sampai ke hati, hanya sampai di otak. Maaf. Maka itu Paulus menulis, huruf ini mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Nah, inilah antara logos dengan rema. Bedakan. Dari 2 kisah ini antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi ahli Taurat, imam-imam, dan kisah Samuel menunjukkan bahwa Papa nggak bisa dibohongi dengan jubah-jubah keagamaan, katakan namanya. Papa nggak bisa dibohongi dengan aktivitas rohani
di ibadah seperti ini hanya karena dilihat orang. Papa tembus sampai ke hati kita. Pertanyaan saya, kita bisa berlaku munafik itu di gereja atau di rumah? Wih, itu jangan sesi ke gereja banyak orang munafik. Maaf, lu betul tidak saudara? Kalau di rumah mau munafik sama siapa? Inilah yang menjelaskan Tuhan Yesus lebih suka hadir di rumah kita daripada di tempat dia. Tanya anak-anak saya. Saya bilang kepada mereka, jangan lihat Bapak waktu khotbah. Ini panggung sandiwara. Setuju saya ngomong ini? Saya ajari anak-anak saya untuk melihat saya waktu enggak khotbah. Bagaimana cara saya menggunakan uang? Ya, bagaimana saya melakukan seseorang? Saya pemuritan itu pakai pola Tuhan Yesus, ajak jalan. Maka itu kemana saja saya pergi, sedapat-dapatnya saya minimal ngajak satu anak. Kalau toh ada istri saya, tetap saya akan ajak satu paling tidak. Kalau bisa lebih, saya akan bisa lebih. Kenapa? Karena momen-momen seperti itu mereka bisa lihat hidup saya. Bahkan ini hidup saya. Kalau saya diundang sebuah gereja, istri saya nggak bisa ikut dan nggak ada anak yang bisa ikut, maka saya akan tanya kepada gereja yang undang, maaf, saya nanti nginap di rumah jemaat atau di hotel? Kalau di rumah jemaat aman, saya nggak perlu cari teman lagi. Oh di hotel Pak, saya akan tanya, kapasitas yang disewa itu untuk berapa orang? Misalnya 4 orang, begitu ya? Karena 2 tempat tidur. Saya akan bilang kepada panitia atau gembalanya, tolong pilihkan saya 3 pemuda dari gereja Bapak. Untuk apa Pak? Untuk menemani saya tidur. Reaksi mereka pertama, loh Bapak kan belum kenal. Jawaban saya, pokoknya mereka itu orang. Jangan orang-orangan, saya takut. Itu jadi kesaksian di mana-mana. Tanya Justin, ya sejak tahun 2015 itu pertama kali saya merintis pelayanan di Alabama 2015 sampai hari ini, dan selalu nginap di rumah tantenya Justin. Tanya dia, saya nggak pernah datang sendiri. Kemarin kami rombongan 6 orang, jadi 4 masih tinggal, besok baru balik ke LA. Itu cara saya. Jadi saya memuridkan orang tidak hanya mereka waktu saya khotbah, dalam hidup saya. Bagaimana saya merapikan tempat tidur, bagaimana saya melipat baju kotor dan sebagainya, itu saya ingin kamu belajar. Keterbukaan itu musuh setan. Ngerti nggak? Openness. Maka itu dari Kejadian pasal 3 dan Wahyu 3 kita akan belajar tentang keterbukaan. Begitu ada openness, terbuka, transparan. Kenapa setan benci dengan transparan? Kenapa setan benci dengan keterbukaan? Karena di tempat yang terbuka, yang gelap itu nggak ada tempat. Cuma 2 yang ngomong. Soalnya nyicil lagi, gitu lah, nyicil. Janjian. Lu gak janjian, namanya nyicil kok janjian. Betul ya? Setan bisa bekerja kalau ada yang ditutup. Mari kita buktikan. Kejadian 2 ayat 25. Ini keren ayat. Lucu sekali. Kejadian 2 ayat 25. Maka itu jangan lupa temanya, gereja itu keluarga, keluarga itu gereja. Yang di rumah jangan lupa ya, gereja itu keluarga, keluarga itu gereja. Ulang coba Pak. 1, 2, 3. Gereja itu keluarga, keluarga itu gereja. Wih Pak Gembala pinter semua ini jemaat, langsung lulus. Mereka keduanya ngapain? Telanjang. Siapa dan siapa? Adam dan Hawa, manusia dan istrinya. Tetapi mereka and they were,
jangan pakai King James terlalu tua. Nggak ada aplikasi, apa nggak punya beli barang. Serius, masa zaman segini Elon Musk buat tunnel dari LA ke San Francisco, ini masih KJV, ada nggak terjemahan yang lain? Ada nggak NLT misalnya atau The Message, ya, The Passion, silakan cari. Oke, nggak apa-apa ya. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Pertama saya baca ayat ini, saya tertawa pada Papa. Saya tanya jujur, perlu nggak ditulis sebagai firman kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Perlu nggak ditulis? Enggak lah, itu yang betul. Kenapa enggak? Ya semua orang tahu di dunia mereka telanjang karena belum ada pabrik tekstil. Enggak pernah mikir ini selama. Tapi mengapa ini jadi firman yang tertulis? Ternyata bukan soal telanjang, bukan soal pakaiannya. Suami istri tidak boleh punya rahasia sedikit. Tuh ada yang nunjuk suami. Ada sistem apa yang nunjuk bisa. Suami istri tidak boleh punya rahasia di hadapan pasangannya. Aminnya ya. Saudara saya beritahu, begitu suami istri nggak terbuka, yang gelap masuk. Jawab pertanyaan saya. Orang yang nutupi sesuatu, bahasa tubuhnya, body language-nya mencurigakan. Nah ini masalah. Tambahkan satu ayat, Efesus 4 ayat 25. Hati-hati ya suami istri, hati-hati. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah apa? Dusta. Ini tentang suami istri. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jawab, saya tanya, betul atau salah kalimat ini? Satu-satunya hal yang paling melukai dan menyakiti suami istri, kalau istri bohongin suaminya, suami bohongin istrinya, betul atau salah? Loh, yang lain mau dibohongin berarti? Mau gak jawab? Loh, betul atau salah? Ini. Kapan suami berdusta pada istri dan kapan istri berdusta pada suami? Kalau ada dosa. Betul atau salah? Sesuatu yang ditutupi oleh dua orang ini menimbulkan curiga. Betul atau salah? Jawab, menyimpulkan. Betul atau salah? Saudara, menurut firman, suami istri yang sudah tidak saling percaya, itu di mata Tuhan mereka dua sudah cerai tanpa kekor. Di antara bahasa-bahasa asing yang saya pelajari, bahasa Belanda itu paling tepat untuk bicara menikah. Ik ben getrouwd. Trouw. Kalau diinggriskan keras. Jadi orang Belanda itu sebenarnya nggak bisa cerai. Karena lawannya trouw itu bisa cerai. Jadi nggak bisa, oh aku mau menikah tapi cerai. Nah, nggak bisa. Itu bahasa bagus Pak. Suami istri 90 sekian % sumber masalah dalam pernikahan kita ketika kita dua tidak telanjang di hadapan pasangan. Ada yang kita sembunyikan. Di situ yang gelap itu masuk. Ngeri. Maka itu dalam hidup ini penting. Oke lah. Satu aja saya ngomong soal yang ditutupi. Uang. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang berkata begini, nggak ada orang lain.
Sebab di mana ada ilmu, di situ ada ilmu. Terus ilmu itu apa? Sebab di mana ada hartamu, ada duitmu, di situ ada hatimu. Nah, saya tanya, apa yang terjadi pada sebuah pernikahan kalau pisah harta? Jadi mereka pisah apa? Jawab aja nah, tahu arti menikah tapi pisah hati? Cerai goblok. Ini itu baik-baik. Loh betul tidak? Loh ini serius loh. Maka itu kalau saya konseling pranikah, orang tua harus saya libatkan. Apalagi kalau saya tahu jomplang. Apa kata jomplang bahasa Jawa? Iya. Bahasa Indonesia apa jomplang? Tidak imbang. Enggak enak. Enak jomplang. Bukan kasih imbang. Ayo, bahasa Indonesia betul apa? Bukan miring juga ya. Tapi itu lucu nggak bisa bahasa Jawa. Saya sangat yakin nanti di surga cuma ada dua bahasa, bahasa roh, bahasa Jawa. Saya setuju orang Jawa? Loh itu lihat. Saya ini keliling dunia saudara. Begitu ada orang Jawa, yang Medan, yang Jakarta, yang Kalimantan, rusak semua bahasanya. Betul atau tidak? Wih, betul lagi. Memang ke orang Jawa. Apalagi orang Surabaya, wah, ngerusaknya cepat. Setuju ya? Maaf, oke saya lanjutkan. Apalagi kalau waktu saya konseling nggak imbang. Pihak satu jauh lebih kaya orang tuanya dari pihak yang satu. Ngerti maksud saya? Saya pasti akan tanya kepada yang kaya. Ibu bapak, nanti waktu anak menikah, sebagai orang tua akan beri sesuatu enggak? Oh iya, itu anak kami. Saya akan tanya yang kedua. Maaf, itu untuk dia atau untuk mereka? Penting loh ini. Ngerti nggak maksud saya? Apa itu? Serius saya akan tanya. Kalau orang tua berkata, oh, enggak pak, itu hanya untuk anak kami saja. Ya biasanya langsung, karena besan kami itu ya pas-pasan. Saya kan beritahu anaknya, nanti kalau kamu menikah, papa mamamu akan kasih sesuatu. Terima, bilang terima kasih, tapi titipkan kembali. Jangan kamu bakal. Kenapa saya pakai hukum itu? Cepat kita ini semua pura-pura kaya sekarang. Terus miskin. Cepat jujur aja jujur. Ayo, gimana kalau kita ini kaya dan kita punya calon besan yang pas-pasan? Kalau anak kita beri sesuatu, tapi bukan untuk keluarganya, hanya untuk dia saja. Kenapa kita nggak pura-pura kaya? Kan lebih gampang pura-pura kaya daripada pura-pura miskin, no? Ayo coba jawab apa itu? Kalau kita orang kaya, kenapa saya tanya hukum ini? Ayolah, ini kami mau koyo Houston nanti ini jangan lama-lama cepetan. Ayo apa itu? Kenapa? Apa? Nggak usah ragu-ragu. Nggak ada. Kisah nyatanya kan cuma pura-pura saja. Jadi nggak usah takut kita nggak ngomongin seseorang. Contoh saja. Kenapa? Apa? Nggak rela. Betul? Joy ngomong gitu? Nggak rela? Nggak. Oke, apalagi? Takut cerai. Lah itu nanti. Cepetan ini bapak ini. Sebelum ngomong ke situ diomongin dulu. Wah, nggak enak jadi ngebongkar. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Saya akan batalkan pernikahan kedua orang ini kalau salah satu orang tua bilang, Pak, tolong beritahu mereka untuk pisah. Nah ini baru cerai Pak. Bapak kecepatan. Kenapa saya batalkan pernikahan anak-anak? Kalau ada orang tua, anak belum nikah, jadi persiapkan perceraian. Ini bajingan betul orang tua kayak begini. Itu logikanya dengan saudara-saudara. Ada satu keluarga, istrinya baru melahirkan anak pertama. Begitu anak pertama lahir 2 jam, langsung si bapak beli peti mati untuk anak ini. Sama nggak konsepnya? Nah, orang tua bajingan adalah orang tua yang kaya. Anak belum menikah, sudah dipersiapkan perceraian. Setuju saya ngomong ini? Jahat. Nah,
Akhirnya saya harus balik lagi. Pertama Bapak kecepatan ngomong. Jadi mengapa saya bilang kepada anak ini, terima pemberian orang tuamu tapi titipkanlah. Sebagai orang tua, wajar nggak ngecek harta itu masih utuh nggak? Pura-pura kaya susah bener. Wajar nggak masih utuh nggak? Kurang mah kamu kasih mertuamu ya. Lu wajar nggak cepetan lah. Uji. Jadi suami istri yang nggak pernah jujur dengan keuangan, mereka sudah cerai di hadapan Tuhan tanpa perlu ke pengadilan. Karena nggak ada trust. Marriage is based on trust. Setuju? Kalau sudah nggak ada trust, ya ngapain menikah? Nggak saling percaya kok. Maaf. Kalau ada suami istri berani pisah harta, arti pisah harta itu begini ya, ini bukan masalah pajak, itu urusan lain. Jadi jumlah yang dimiliki suami, istri nggak pernah tahu, dan jumlah yang dimiliki istri, suami nggak pernah tahu. Nah ini kebencian. Silakan punya bank account yang berbeda, nggak apa-apa, asal jumlahnya saling tahu. Sunyi-sunyak malam putus. Hati-hati, jangan-jangan ini Pak Gembala tolong periksa ini. Tanya satu-satu. Lu serius? Sambil tertawa, tapi ini masalah setan bekerja. Karena menyembunyikan jumlah uangnya. Wajar nggak dua orang ini terus mencurigai? Katanya nggak punya uang, kok belanja terus? Tiap menit Shopee, cupi. Nggak tahu, nggak apa-apa, bagi usaha lama nggak pernah Indonesia. Maaf. Kok pikir nggak ini ada apa ini? Ya atau tidak saya tanya. Inilah yang Tuhan ingin. Suami harus telanjang di depan istrinya, istri telanjang di depan suami. Di dalam ketelanjangan dua orang ini nggak mungkin ada curiga. Kalau sampai sudah curiga masih telanjang, kacamatamu salah. Lu betul tidak? Kacamatanya salah. Periksa lagi. Ngerti maksud saya? Setan akan bekerja kalau ada yang ditutup-tutup. Saudara, ini luar biasa. Maka itu Tuhan jauh lebih senang hadir di rumah daripada di ibadah gereja. Kenapa jawabannya tadi? Karena kalau di gereja kita bisa munafik, di rumah tidak. Tuhan Yesus benar dengan jubah-jubah keagamaan, malu-malu padahal. Kenapa? Kita lihat akhir-akhir ini, saudara, 3 bulan terakhir Indonesia lagi dibersihkan oleh Tuhan. Lihat aja, ya berita-berita yang ada, saya setuju. Ya, orang-orang yang selalu pakai jubah-jubah keagamaan diobrak-abrik sekarang, sampai harus tes DNA. Ada yang ngerti? Kebanyakan nonton drama Korea. Jangan ngerti berita di Indonesia. Selama 3 bulan terakhir ini, saya setuju. Ini sampai anak saya itu heran. Papa kok dengerin berita itu? Kan ini seru. Dibongkar semua. Berapa banyak orang-orang pakai jubah-jubah keagamaan tapi mencuri, betul enggak? Dan macam-macam itu loh kebencian Tuhan. Tuhan mau kita apa adanya. Jangan ada apanya. Hebatnya bahasa Indonesia, saya bahasa Inggrisnya apa itu? Tolong saya dicari. Setuju? Jangan ada apanya, lebih baik apa adanya. Kan tolong ya, siapa bisa ngomong bahasa Inggrisnya apa ini? Supaya saya ingin belajar juga. Nah, di tempat yang terbuka itu, terang itu nampak, nggak ditutup. Markus 2 ayat 1, lihat, keren sekali. Markus 2 ayat 1 menunjukkan bahwa apa dan Tuhan Yesus senang di rumah.
Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. He was in the house. Pertama saya belajar ayat ini, ada yang nyandung. Hah? Ia ada di rumah. Coba bandingkan. Apa bedanya Yesus ada di rumah, ya, in the house, dan he was in a house, dan dia ada di sebuah rumah? Bedanya apa? Coba. Antara di rumah dan di sebuah rumah apa? Kalau rumah sendiri. Betul, pintar-pintar loh Pak. Sekolah di mana mereka? Serius, saya bilang memuji, seorang pintar. Ya. Yang di rumah diam saja, yang mengikuti aja. Pernahkah kita menemukan ayat Yesus sewa rumah, beli rumah, kontrak rumah, pinjam rumah? Lu jawab cepetan, saya tanya. Ada enggak? Apa bukan rumahnya? Bukan, gak sama juga. Cari. Gak ada ayatnya, berarti gak teliti. Nah, akhirnya saya bilang, masih salah ini terjemahnya. Saya baca beberapa terjemahan, sampai hari ini saya masih pakai 3 bahasa yang mutlak, ya. Bahasa Indonesia, nomor 2 saya masih pakai Alkitab bahasa Jawa sampai hari ini. Enak memakai bahasa Jawa. Sekarang masih ingat Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah apa tema jawab bahasa Jawa ini begini, semangat yang patah, hati sing semplak, hatinya alon-alon. Saya ditepuk tangan itu kenapa? Menghina loh Pak. Itu bahasa Jawa tepuk tangan. Loh serius itu bahasa Jawa, bukan natak, bukan. Jadi orang yang hatinya penuh kebencian itu matinya pelan-pelan. Hebat itu bahasa Jawa. Mau belajar bahasa Jawa. Nah setelah bahasa Jawa saya pakai bahasa Inggris, lalu saya pakai bahasa Jerman, bahasa Belanda itu saya ngerti. Ya. Jadi ternyata semua terjemahannya Yesus, he was in the house. Nah, ini rumahnya siapa? Oke, kita bahas nanti ayat 2. Apa yang terjadi kalau Yesus ada di rumahnya? Maka terusnya, maka bagaimana? Datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Coba ya nanti pulang, tolong Pak Gembala laporkan saya nanti. Saya ingin jemaat ini belajar banyak. Tolong baca 4 Injil, agak panjang bukan? Hitung berapa kali Tuhan Yesus ada di Bait Suci Yerusalem dan berapa kali dia di sinagoga. Ternyata kalau di total semua dari pelayanannya nggak sampai 1% waktunya yang dia pernah pakai ada di Bait Suci. Bahkan di Bait Suci nggak pernah khotbah. Di sinagog pernah dia. Itu pun ditunjukkan kitab Nabi Yesaya, bukan dia rencana. Artinya apa? 99,sekian% aktivitas Tuhan Yesus itu ada di rumah-rumah. Lihat rumah Maria, Marta, Lazarus. Lihat rumah ini. Lihat rumah Sakeus. Keren lagi loh. Kalau kita bahas tentang Sakeus di rumah. Maka itu ketika di masa perjanjian baru ini, murid-murid Tuhan Yesus justru kebalik, lebih banyak sibuk di gereja daripada di luar gereja. Perhatikan kalimat. Menurut Markus 2 ayat 2, maaf ya, jangan tersinggung. Nah, di sini nggak ada sih saya percaya. Setelah saya belajar Markus 2 ayat 1 dan 2, saya nggak setuju kalau rumah pendeta pakai security atau satpam. Dosanya 4 kali lipat. Saya percaya pastor seorang nggak punya satpam, mobil aja mobil biasa. Nggak apa-apa. Keren dong. Saudara pernah tahu nggak di Indonesia ada akun Instagram ya Pastor Mamon dan Pastor Insta itu kan yang buat siapa sih nggak tahu sampai hari ini. Saudara maaf. Kenapa saya nggak setuju rumah pendeta pakai satpam?
Kalau rumah pendeta pakai satpam, tamu tersortir enggak? Sortir itu bahasa Inggrisnya apa sih? Tersaring. Betul enggak? Kalau datang pakai Mercedes tipe baru, itu bahkan buka sendiri. Kalau yang datang peringatan pakai sepeda, ditanya dulu cari siapa, uji atau tidak, cepetan. Nggak bisa. Maka itu kalau ada pendeta rumahnya pakai satpam, dosa pertama dia menghina malaikat. Nggak percaya? Lebih sakti siapa, satpam atau malaikat? Ya sudah. Nomor 2, dosa kedua, berarti di rumah pendeta itu banyak harta. Maka itu perlu dijaga. Padahal Tuhan Yesus berkata, hai orang kaya, jual hartamu bagi ke orang miskin. Dosa ketiga, dia pasti bukan hamba, tapi selebritis. Maka itu dijaga saja. Oh, nggak akan miskin. Dosa keempat, melanggar Markus 2 ayat 2. Sebab di mana ada Tuhan Yesus di rumahnya. Kamu usah lupa. Tidak tahukah kamu bahwa sudah gini-gini musuh kata. Tidak tahukah kamu bahwa kamu dipuji pintar. Kok nggak pintar sekarang? Lalu saya tanya, tidak tahukah kamu bahwa rumah Tuhan? Nah, kita coba baru ngerti. Jadi pujian pintar saya tarik balik lah. Jadi menurut Markus, Yesus ada di rumahnya. Siapa rumahnya? Ya. Siapa rumahnya? Saya tanya, siapa rumahnya? Kita. Rumah murid Yesus yang ada Yesus itu tidak boleh sepi. Nah, cuma satu yang ramai. Harus ramai sampai orang nggak bisa masuk, penuh semua. Jujur, kalau saudara ramai itu segini. Menjawab ketahuan itu cuma Tuhan yang tahu. Serius. Saya pernah diundang persekutuan Home Fellowship. Saya kaget ada tulisan kecil di bawahnya, jangan bawa anak-anak. Saya marah. Oh, berarti rumah ini rumah orang kaya, banyak pernak-pernik yang mahal-mahal, takut disenggol anak-anak jatuh. Iya atau tidak? Atau yang kedua, takut kotor kalau ada anak-anak. Saya tegur yang punya. Kamu bukan murid Yesus. Amin kan? Oh bisa. Ingat suatu hari di Markus 10, wah orang datang ramai, anak-anak juga. Ada yang teriak toh, anak dia ribut. Yesus marah, biarkan mereka datang kepadaku, sebab mereka yang punya kerajaan surga. Jadi kalau ada orang kaya mengundang tamu dan dilarang bawa anak, mereka bukan murid Yesus. Itu prinsip hidup Tuhan Yesus. Rumah harus ramai. Ini jangan. Ya udahlah, terserah saudara, pokoknya saya ngajar saja. Mereka datang untuk mendengar firman. Maka hidup kita nggak boleh sepi. Harus selalu ada orang di mana ada Yesus. Jadi sekarang ngerti, inilah gereja. Luar biasa. Sampai kisah Rasul pasal yang terakhir, pasal 28. Siapa yang setuju Paulus kalau hidup zaman sekarang dia itu kontraktor besar? Amin. Siapa yang percaya kalau Rasul Paulus hidup zaman sekarang dia itu developer hebat? Betul tidak? Kenapa? Karena dia buat tenda, ini kan rumah zaman itu. Bayangkan hamba Tuhan sekaya itu. Kita buka kisah Rasul 28 ayat 30-31.
kebenaran yang luar biasa. Maka itu gereja di rumah. Dan Paulus, teruskan baca. Tinggal 1, 2, 3 dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Stop. Ayat ini yang saya pakai kepada semua teman-teman saya, karena sampai hari ini saya masih banyak pelayanan di desa-desa, saya masih pelayanan di penjara. Nah, kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan yang bilang, salah apa kami ini ya, dari dulu kok kontrak terus. Saya tunjukkan ayat ini. Kamu seperti Paulus, sudah sewa juga kok. Oh, enggak, amin. Ya kok, maka itu hidupi firman dengan cara seperti ini. Yang enggak tertulis jangan dilakukan. Karena yang tertulis saja belum kita lakukan semua, sombong sekali. Lakukan juga tertulis. Boleh kalimat ini saya katakan? 2 tahun penuh loh. Roma zaman dulu itu seperti Singapura, seperti New York zaman sekarang. Karena kota ramai, crossroad, ya, kota internasional. Dia nggak beli rumah, nggak bangun rumah, nggak buat gedung, sewa rumah 2 tahun. Terus titik koma, iya baca. Menerima berapa orang? Semua orang yang datang kepadanya. Jadi rumahnya ramai atau sepi? Ramai. Ayat 31. 1, 2, 3. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, Paulus ngapain? Memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Gereja atau bukan? Gereja, karena ada pemberitaan firman. Tapi di rumah. Ini yang Tuhan cari. Satu kali saudara, Tuhan mengingatkan saya. Setelah berapa kali kejadian, coba yang pernah ngalami itu katakan iya. Setelah sekian banyak kali, ya saya nggak ngitung berapa kali, di pesta yang ramai, acara-acara makannya ramai, balon, ya hiburan musik, lampu. Kalau ada orang tua, papa mama ngajak anak-anak, terus anak-anak nggak suka. Anak-anak cuma ngomong satu kata, pulang, pulang. Kenapa? Lu pernah ingat gak? Terus saya tanya. Kalau enggak ya coba cari kasus supaya tahu gitu. Nah saya itu teliti, meneliti. Logikanya anak ini minta pulang karena apa? Bosan, capek. Bisakah kalau anak-anak sudah berkata pulang dibujuk oleh mama papanya? Enggak. Betul ya? Enggak bisa. Kata pulang itu sakti. Papa mama harus nunduk pada si kecil. Nah saya belajar. Saya ngikuti anak-anak. Logikanya mereka sampai rumah tidur. Betul? Karena capek. Nah, sampai rumah main lagi. Biasanya mama yang doyan pesta bilang, kenapa tadi ngajak pulang? Nah saya ngajari anak-anak, bilang maaf, berangkat sendiri kami di rumah. Coba balik ke tempat pesta lagi. Suara ini loh, ternyata kata pulang itu sakti. Hanya bahasa Indonesia yang gak ada perbedaan antara a house dan a home. Hampir semua bahasa ada perbedaan. Ya bahasa Jawa ada griya, ada panggenan. Griya itu a house, panggenan itu a home. Yang bisa bahasa Mandarin tahu ada fangze, ada jia. Bahasa Jerman juga sama, ada house, ada heim. Bahasa Belanda juga sama, ada huis, ada tas. Cari bahasa apa saja. Ternyata punya perbedaan. Indonesia yang miskin bahasanya. Siapa percaya kalimat ini? A house itu bisa dibangun dengan uang. Jawab ya toh. A home hanya bisa dibangun oleh papa mama yang penuh pengampunan. Satu kalimat. A
A home tidak bisa dibangun dengan materi. A home tidak bisa dibangun dengan uang. A home itu karena ada raja damai di sini. Maka itu rumah itu jadi damai. Setuju saya katakan kalimat ini? Dan dunia mengakui ini. Sampai saya buat penelitian, keluarga miskin pun yang rumahnya cuma sepetak, tapi kalau anak-anak saya capek bilang pulang mah pulang. Pernah satu kali saya meneliti, ada seorang pekerja kasar ini di Jakarta, misalnya dia kerjanya di Tanjung Priok dan dia harus pulang jauh dari Tanjung Priok di Jakarta Selatan. Dia harus naik angkot 4 kali pintu. Dan rumahnya cuma 1 kamar disewa dengan 4 anak. Kamar mandi dapur ada di luar. Saudara bisa bayangkan ketika orangnya capek, kotor kerja saya. Aduh, aku ingin cepat sampai rumah. Aduh, kalau saya di rumah lega aku. Habis mandi, aku main dengan anak-anak. Bisa bayangkan enggak? Yang dicari rumah besarnya atau suasananya? Ini. Maaf, siapa yang setuju kalimat ini? Kalau saudara pulang ke Indonesia, di kota-kota besar, banyak orang-orang kaya punya rumah mewah di Pik, ya di Kelapa Gading, di Pondok Indah, mewah. Yang menikmati pembantunya lebih banyak. Betul atau salah kalimat? Sebab yang punya rumah tidurnya di hotel. Kenapa tidur di hotel? Karena suami tiap kali mau pulang telepon dulu, ibu sudah tidur belum? Kenapa? Lalu saya tanya, ini kan bapak aneh. Lalu itu rumahmu kok? Kamu mau pulang tanya, istrimu sudah tidur atau belum? Karena sebelum macan galak ini tidur dia nggak banyak. Setuju? Loh, maaf saya bilang apa adanya. Ada nggak keluarga seperti itu? Banyak, oke, betul. Itulah just a house, mewah, tapi nggak bisa dinikmati. Setuju ya? Anak-anak nggak akan betah tinggal di mansion. Apa kata mansion? Susah bahasa Indonesia menerjemah kata mansion. Istana, enggak. Kalau nggak ada damai di rumah yang mewah itu, anak-anak lebih betah di rumah temannya, di rumah omanya, di rumah om. Setuju saya ngomong ini? Bagian terakhir, Yesus Raja Damai hanya bisa hadir di satu keluarga yang punya satu kondisi saja. Bukan 2 syarat, 3, 1. Mari kita buka. Ini ayat terakhir. Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18. Maka itu lihat tema kita. Gereja itu apa tadi? Keluarga. Keluarga itu gereja. Oh, pintar semua. Puji Tuhan. Besok lupa awas. Tolong dites ya Pak. Gembala tes jemaat. Karena sini pernah jadi gembala 13 tahun. Saya suka ngetes. Ini contoh kecil ya Pak. Gembala harus sering tanya, saudara-saudara, 2 minggu lalu saya khotbah apa? Ketawa semua lupa. Maksudnya apa ini? Ketawanya maksudnya apa? Pasti garuk-garuk apa? Tunggu, dia catatan. Salah. Kenapa firman Tuhan susah dihafal, tapi firman mama mertuanya betul atau salah? Coba yang jadi mertua minta maaf, yang jadi mantu ingat jangan begitu besok kalau kamu jadi mertua ya. Mengapa firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat, dan mama mertua sudah meninggal 16 tahun yang lalu? Sebab menurut Yosua 1 ayat 8, firman mama mertua direnungkan siang dan malam. Maka itu ingat. Lo serius?
Masih ingat Yosua 8, perkatakanlah kitab Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam, maka hidup akan berhasil. Berhasil betul. Pagi-pagi mertua marah, 2 jam kemudian ketemu Ipan. Lu tahu nggak? Mama ngomong apa? 3 jam dulu ketemu tetangga. Mama mertua kumat lagi. Sore ketemu orang lain, aduh mamaku. Tiap hari diomongin terus, hafal lama-lama. Tapi firman kita nggak pernah dihidupkan, maka itu lupa terus. Maka itu perlu dites loh Pak Tunggal lagi untuk terus. Oke, mana ya? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika berapa orang? 2 orang dari padamu di dunia ini sepakat of you shall agree on earth as touching anything. Apa yang terjadi kalau 2 orang di bumi sepakat? Ayo terus meminta apapun juga, permintaan 2 orang yang sepakat itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tidak ada ayat lain di Alkitab sehebat ayat ini. Di dalamnya ada janji yang nggak pernah kita temukan di ayat lain. Saya tanya, kalau ini terjadi, ternyata bukan hanya untuk 2 orang, tapi 2 orang yang make agreement, membuat kesepakatan. 2 orang yang membuat kesepakatan itu harus ada hukum yang menaungi. Biasanya ke notaris, pihak pertama, pihak kedua, betul. Walaupun sudah notaris yang terkenal sekalipun, kalau nggak ada yang satu ini nggak akan jadi. Siapa yang satu? Ayo yang biasa urusan surat menyurat. Materai bukan yang satu. Saksi pintar semua. Nah, saya suka belajar dengan cara itu. Siapa 2 orang yang membuat kesepakatan dan ada saksi? Coba buka Maleakhi 2:14. Wih, saya bilang luar biasa firman. Harus ada saksi. Siapa saksinya? Maleakhi 2:14. Hari itu imam-imam ditegur oleh Yahweh Tuhan karena persembahan. Hari itu para imam protes kepada Bapa di surga karena persembahan mereka ditolak. Lalu mereka protes. Aku bertanya, oleh karena apa persembahan kalian tidak diterima oleh Yahweh Tuhan? Baca. Oleh sebab Yahweh yang telah ngapain? Menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Saya kaget. Ada banyak ayat yang tertulis khususnya perjanjian lama. Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir menyembuhkan, Tuhan hadir menolong, Ebenezer, Tuhan hadir membuat mujizat, Tuhan hadir banyak. Tapi hanya ada satu peristiwa Dia hadir menjadi saksi, waktu kita menikah. Ini ayat. Wih, saya bilang, maka itu 2 orang yang membuat kesepakatan waktu kita menikah, dan dia jadi saksi. Maka itu janji nikah kita waktu kita menikah, itu yang akan menentukan Tuhan berkenan nggak memberkati pernikahan kita. Karena janji itu harus keluar dari hati. Sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya. Jadi ini firman untuk siapa? Suami. Suami baca, yang kepadanya engkau, kita suami telah tidak setia. Padahal istri itu adalah teman sekutu kita dan istri seperjanjian kita. Wih, luar biasa. Saudara, ini kalau pakai bahasa Indonesia, jangan kecepatan baca. Sebab Yahweh akan menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Bukan. Rusak ini kalau begitu. Kata masa itu penting. Hebat ya firman Tuhan itu. Maka itu kita harus ngerti betul-betul. Berarti kembali ke Matius 18 ayat 19.
Ada. Jadi siapa dua orang yang buat kesepakatan itu? Loh, siapa dua orang buat kesepakatan? Suami istri. Saudara das. Berarti kalau keluarga kita, suami istri, papa mama selalu sepakat. Mungkinkah ada masalah dalam keluarga kita yang nggak bisa diselesaikan? Tidak. Berarti keluarga kita kan jadi apa? Kalau semua permintaannya dikabulkan, ayo jadi apa keluarga kita? Diberkati damai. Saya tanya lagi, loh Tuhan, namanya manusia loh, bisa nggak kita minta yang macam-macam? Gajah 3, pesawat 2, gerbong kereta api 4, itu bisa nggak saya tanya? Karena ini dijamin, minta apapun juga, as touching anything. Wih, ternyata apa jawab? Suami istri yang benar, permintaannya pasti agak aneh-aneh. Amin. Suami istri yang benar, permintaannya itu seputaran keluarga dong. Betul? Kalau minta gajah berarti orang itu mau buka kebun binatang. Loh, betul, jadi gak aneh. Lihat ayat 20 yang terakhir ya. Just. Sebab, nah, maaf, yang masih pakai Matius 18 ayat 20 untuk membuka ibadah hari ini bertobat, salah. Kan banyak gereja itu mulai, saudara, kita lebih dari 2-3 orang berkumpul, Yesus ada, berarti Yesusnya banyak kalau lebih dari 2-3 orang. Bukan. Bacanya begini, sebab di mana ada 2 orang yang sepakat dan orang-orang ketiga ada. Siapa 2 orang yang sepakat tadi? Suami istri. Kalau ada suami istri, kalau ada orang-orang ketiga, siapa orang-orang ketiga? Janda mertua, enggak lain dong. Siapa? Rohani, anak-anak kok Tuhan. Ini kerohanian semuanya. Sederhana jalan hidup itu. Baru kali loh saya tanya jawabnya Tuhan, bukan. Oke, siapa jalan? Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat dan orang-orang yang ketiga. Siapa itu? Anak-anak. Berarti ini keluarga. Sebab di mana ada papa mama yang sepakat dan anak-anak adil lalu berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, baca. Disitulah di keluarga harmonis, keluarga sepakat, Tuhan Yesus ngapain? Ada di tengah-tengah. Apa bedanya Yesus di tengah keluarga dan gambar Yesus di rumah? Beda tidak? Bedanya apa yuk? Ya, ada kuasa. Silakan tempelkan gambar Yesus di semua dinding, sampai pintu WC pun ada Yesus. Setan tak takut. Betul? Setan hanya takut kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga. Karena papa mama sepakat, harmonis, selalu sering ngampuni anak-anak. Betul? Yakin? Jadi yang menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, kesepakatan. Pelan-pelan bagian terakhir. Mudah nggak sih untuk merusak kesepakatan suami istri? Sangat mudah. Rusaknya kesepakatan kita berdua itu tidak pernah dengan hal-hal yang besar. Rusaknya kesepakatan kita itu seringkali hal-hal kecil. Yang sudah menikah jawab jujur, yang belum menikah buka kuping. Kami mau cerita kepada kalian yang belum menikah. Siapa setuju rusaknya kesepakatan kita berdua gara-gara kancing, peniti, sandal? Nah, coba dia atau tidak yang sudah menikah? Walaupun pendeta harus ngaku nih. Nah, yang belum menikah tetap nekat mau nikah, hati kamu nanti. Ini yang merusak. Maka itu setan tidak pernah pakai doa puasa
untuk merusak kesepakatan kita. Katakan amin. Saya punya istilah begini ya untuk ngajar anak-anak. Musik sudah siap, musik sudah siap. Gimana? Setan itu kalau mau merusak kesepakatan kita sambil santai, ya sandaran di dinding, baru mobil, loh iya atau tidak? Langsung rusak nggak kesepakatan? Suami istri, mari kita jaga. Jangan izinkan setan milik kita. Awas. Jaga kesepakatan kita. Karena Yesus ada. Nah, saya pakai pertanyaan ini ya. Berarti ada dua pertanyaan jawabannya sama. Maaf, ini pertanyaan jelek tapi harus ditanya. Setelah kita merenungkan firman ini, jawab jujur. Lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan dari rumah kita? Ayo jawab. Ih, kejam kita. Ternyata Yesus lebih mudah kita usir dari keluarga kita. Dengan apa? Tidak sepakat. Jangan bilang marah terlalu tinggi, jengkel. Betul suami istri? Gampang sekali kita dibuat saling jengkel. Hati-hati. Pertanyaan kedua, sama jawabannya. Berarti banyak keluarga Kristen lebih mudah ngundang setan atau ngundang Tuhan Yesus di rumah? Lu jawab, saya tanya. Ya kok dia? Lebih mudah ngundang setan atau ngundang Tuhan Yesus? Jujur loh. Loh, kok ragu-ragu? Jawab. Lebih mudah ngundang setan. Ini yang kita harus jaga dalam hidup kita. Karena Tuhan hadir di keluarga. Bisa nggak terjadi seperti ini? Senin suami istri aman, Selasa mulai panas, Rabu gencatan senjata, Kamis mendidih, Jumat aman sedikit, Sabtu bengkak-bengkak, Minggu ke gereja. Bisa nggak? Saya tanya. Bisa. Tapi pakai topeng senyum. Ngerti? Kenapa harus pakai topeng senyum? Nah, yulah. Kenapa Minggu pakai topeng senyum? Apa? Genjot. Mukanya sih nggak karuan. Mau ke gereja, senyum. Senyum diperintah. Jadi nggak enak. Karena ngeri. Berbahagialah kita kalau Senin sampai ketemu Senin, suami istri penuh pengampunan. Raja damai itu ada. Dan hari Minggu kita ke gereja. Wow, suasananya luar biasa. Setuju? Kalau sepanjang hari Senin sampai ketemu Senin kita aman di rumah, saling mengampuni, surga di Raja Damai. Bayangkan kalau ada Tuhan Yesus Kristus Raja Damai selalu tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Istilah saja ini, ada nggak setan nekat dan setan goblok berani masuk? Nah, jadi yang pintar lebih mikir lagi, lebih gak berani. Yang goblok aja bisa mikir. Ngerti ilustrasi ini? Ayo jujur tanya ya. Jangan bilang gini, Pastor, rumah tangga kami cuma sedikit kok setannya. Sedikit. Loh, seekor setan aja cukup merusak, percaya gak? Jangan bilang sedikit, harus tidak. Maka itu, apa ciri-ciri kalau keluarga Kristen banyak setannya di rumah? Ciri-cirinya apa kalau keluarga Kristen banyak setannya di rumah? Banyak ribut, betul. Paling gampang ngajar anak-anak, papa mamamu kayak Tom and Jerry. Ngapain Tom and Jerry? Kejar-kejaran tiap hari sampai anak-anak capek. Setuju saya ngomong ini saudara? Ayo berdamai semua. Izinkan Raja Damai bertakhta di tengah-tengah keluarga kita.
Tapi sekali terima kasih Pak Gembala mengundang saya di sini. Mudah-mudahan tidak ada yang marah saya ngajar begitu. Nggak mungkin marah, tertawa terus. Tapi siapa tahu hatinya dongkol. Yuk saudara dengan Tuhan lah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kepentingan lakukan. Sekarang pada Pak Gembala. Ya, Pak Gembala doa dulu.